So because it's our like a 9 a.m., how about like we just like start the lecture slowly. How about that? Okay. So good morning everybody. So how are you today? Good, how are you? I'm good. A bit freezing also. And by the way, you can like a drink and you like the snack are like in the behind. So if you feel hungry, just like take it. Okay. So nice to meet you again. Once more, I would like to introduce myself. So my name is Putu Yudi Pramana Putra. I'm one of the lecturer at the Udayana University. And today it's actually Eka topic. But because something going on, he can't come to America come today because something like a ceremonial. Yeah, you know, as a Balinese, we have a lot of the ceremonial, right? It's 1,000 million billion of the ceremonial, and I think 2 months you've been living here, you get used to a lot of the crowdedness because of ceremonial, but that's part of the tradition here. So. Today we will talk about like physical therapy management in shoulders injury. Have you been having this kind of the topic before? You've been? Yeah, in here? No? Okay. So I think like I will share to you about how we approaching the shoulders injury, because shoulders injury is like the most common injuries that not some, but almost all of the athlete, all of the professional, all of the maybe like the practitioners of the gymnastic, surfer, paddlers, or like the calisthenic having the problem, usually like around the shoulder. And maybe like I will ask, have you been having the shoulders injury that never healed until today? Never? Never. So have you been having the shoulder injury before? Yeah. What kind of the injuries? I've had on both my shoulders. Both of your shoulders. What kind of the problem? With the ligaments? With the ligament? Ligament tear or what? What? Ligament tear or what? Yes, that, and on one side there's the ligament here, and then on the other side there's something else. Really? Yeah. Something else? But they couldn't, I don't know, I don't remember what they said to me. It was not with the, it was nothing with the bones. It was with the muscles. With the muscle. In between, yeah. Yeah. I think like how about like until today? Are you feel those kind of the symptoms still? Not really. I did my rehabilitation. Really? How many months? First one, like 6 months. Oh. For like 4 months. Yeah. And then the second one, about 3 months. So it's been like almost 1 year, correct? Yeah. Yeah. On both my shoulders. Oh, in both of your shoulder, maybe like 6 months in the one shoulder. Yeah. Okay. So. 4. Yeah. So for your information, the shoulders injury is the most common reason why everybody changing the sport or have to be like retiring from their old sport. A lot of the people that having like the shoulders injury because of falling, because injury, because repetitive movement that's not suitable for their body, or because a lot of the compensation from the other area. So we will talk about that. So when we treating like the shoulders injury, one thing that you have to be like noticing, are you treating the symptoms? Are you treating the source? Because that's both of the different things that's requiring a good assessment. Okay? So for example like this one. When you already become a professional, somebody come to you. Okay? And this person is telling you, hey mom, hey mister, I have like the shoulders pain from this area until my lower arms. Are you like treating the shoulders area, or are you like asking, maybe it's not the shoulders area that causing the referral pain, maybe on the neck, maybe from the posture, maybe if you're not really intervening of the upper shoulder area, it's not will be gone forever. Okay, so
what I want to say is, when you're treating the shoulders pain, it's not always you touching the shoulders. Sometimes indirectly you can treat the shoulders by treating the neck. Okay? Because sometimes the shoulders problem is occurring because the posture. We will talk about that later. That's why when you're assessing the patient, you have to be like noticing, is this really like the source of the symptoms or not? Okay? So for example, like this one. In the picture, you can see there are like the referral pain. Referral pain means that the pain that's more spread out from the epicentrum of the source. If some of the guy that don't have like the physiologically knowledge or like anatomical knowledge, they will like interfering like they will like doing the intervention on the maybe like on the arms, maybe on the bicep, maybe from the forearms. But actually, it's an infraspinatus problem, which is like an infraspinatus, is like in the angle of the bottom of the scapula. How can the muscle that's here is ya? Oke, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya adalah salah satu dosen di sini. Nama saya adalah Putidi Pramana Putra. Dan saya menjadi dosen kurang lebih 2018 awal. Jadi sudah 5 tahunan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang muskuloskeletal dan erat kaitannya dengan manual. Karena concern saya dari muskulo. Ada beberapa banyak bahan dan juga teknik manual yang kita bisa aplikasikan pada pasien-pasien muskulo. Jadi concern hari ini adalah kita akan men-treat bagaimana caranya men-treat pasien-pasien lower back pain. Ada yang pernah lower back pain di sini? Angkat tangannya. Banyak ya, banyak ya, banyak ya. Kalian tahu nggak prevalensi lower back pain itu berapa? 10 orang dari 10 orang itu pernah mengalami lower back pain. Hampir perfect kan? Hampir perfect. Sama kayak neck pain, sengeng. 10 orang dari 10 orang juga dalam hidupnya itu pernah mengalami minimal 1 kali dalam seumur hidupnya. Oleh karena itulah, biasanya juga problem-problem tersebut itu akan selalu cycle ya. Kalau sekali misalnya orang udah pernah kena LBP, biasanya akan kena LBP terus. Biasa gitu nggak? Iya kan? Kamu-kamuhan kan? Sekarang pertanyaannya adalah why? Kok bisa? Karena biasanya adalah kita nggak treat dari source-nya. Kita treat by symptoms. Apa symptoms LBP sih? Apa symptoms LBP? Nyeri, apa lagi? Kaku, tight, apa lagi? Nyeri dan kaku, itu sih utamanya. Oke, sekarang problemnya. Kalau kita misalnya men-treat nyerinya saja tanpa men-treat kakunya, akankah nyerinya hilang? Nyerinya hilang, pasti hilang. Bukan hilang, dari nyeri 7 jadi 6 atau 4. Tapi apakah source dari problemnya sudah hilang? Belum tentu. Ada nggak yang tahu lower cross syndrome? Ada yang tahu? Ada yang bisa jelasin? Siapa yang ngambil ES1-nya tuh lower cross syndrome? Nggak ada? Upper cross syndrome? Nggak ada? Oke. Sebenarnya tugas kita sebagai fisioterapis simple. Kita harus mencari bagian yang kita harus aktivasi dan men-stretching bagian yang tight. Iya kan? Kalau misalnya orang LBP, tightnya sih di mana? Tightnya di mana? Saya perlu 1 orang cowok yang bisa saya minta untuk buka baju, Yudi, karena kamu baru ujian S1. Karena namamu yang paling banyak saya hafal sekarang. Ya, sini. Oke, bisa dibuka bajunya? Kak, bajunya menghadap ke sini nggak apa-apa. Buka deh, saya baju sampai begini ya. Untuk sini nggak apa-apa. Dingin kah? Oke, sip, ya. Sekarang kita lihat problematika orang lower back pain itu biasanya di mana?
Biasanya di mana? Kenapa? Maksudnya? Problematika orang LBP itu di mana? Nggak segitunya juga. Saya bisa cut deh nanti deh. Saya bisa cut nanti aman. Maksudnya. Nih. Nanti saya bisa cut gampang. Oke. Nah, problematika orang-orang LBP atau tempat-tempat yang biasa nanti kalian bisa menjadi trigger point. Kalau kita misalnya punya trigger point, artinya kita bisa pakai release nanti. Atau release yang pertama, yang kedua kita bisa pakai drain needle. Atau kita bisa juga pakai mungkin apa namanya? Kayak ischemic contraction atau ischemic pressure. Jadi kita tekan bagiannya itu. Nah, biasanya problem-problem orang LBP itu adalah di erector spine-nya. Kalau nggak di erector spine, pasti yang satu namanya adalah Q-alt. Apa namanya Q-alt? Cursus lumbolum. Kalau nggak di sana, pasti di erector spine. Kalau nggak di kedua itu, pasti di discus. Discus itu katanya sama lumbar. Kalau kita udah ngomong masalah lumbar, kita namanya adalah LBP et causa HNP. Herniation nucleus pulposus. Apa itu artinya? Saraf jepit. Iya kan? Jadi hal pertama kita harus treat. Kalau kita misalnya punya LBP adalah tentuin dulu apakah dia caused by the master tightness atau caused by the root nerve pinch syndrome. Jadi apakah causanya itu gara-gara ada nerve impingement atau cuma tightness masalah aja? Hal pertama yang kalian harus tanya apa? Ada nggak menjalar di kaki? Iya kan? Kalau udah menjalar di kaki, lupain masalah tightness. Kita intervensi di spine-nya. Pakai gaping di sana. Oke. Nih, sana. Sekarang pertanyaannya, kalau kita misalnya sudah treat oke, ini deh. Problemnya adalah di diskusnya. Terus kalau misalnya di massage, tinggal di stretching. Oke, stretching aja. Atau kita aktivasi ototnya. Orang-orang LBP biasanya yang otot-otot yang inaktif yang mana sih? Pernah nggak kalian lihat orang LBP? Nih, lepasin deh ke kamu. Nah, pernah nggak kalian lihat orang LBP mayoritas biasanya pasti ada forward tilting. Tahu kalian forward tilting? Artinya pelviknya dia itu menuju ke depan. Biasanya diakibatkan oleh karena adanya tarikan di apa namanya otot ini? Iliopsoas. Benar, iliopsoas itu katanya untuk buat apa? Fleksi? Hip. Kalau di trunk? Tidak primary movement, tetapi primary overnya adalah si fleksi hip. Nah, biasanya kalau misalnya orang-orang LBP pasti mayoritas dia tuh punya tightness di sini. Kok dia bisa tight? Gara-gara otot abdominalnya, mau itu rectus abdominis ataupun juga oblik, itu nggak kuat untuk narik ke atas. Vector force-nya kan lebih cenderung ke inferior daripada ke superior. Nah, sekarang kita lihat, ini tight nih. Kalau dia misalnya sudah LBP, artinya erector spine plus chorus lumbolumnya dia kan tight nih. Dia narik ke superior. Yang nggak bisa nahan adalah bagian muscle di inferiornya, yaitu adalah glutes. Maka yang mana yang kita harus aktivasi? Glutes sama abs-nya. Yang mana yang kita harus stretch? Erector spine dan juga iliopsoasnya. Gitu caranya untuk kerja. Nggak selalu dan nggak melulu pasien-pasien fisioterapi itu perlunya di stretching aja. Nggak, kita juga harus aktivasi. Makanya ada namanya exercise. Iya kan? Latihan abs. Mau itu abs yang mungkin yang middle ke lower itu penting. Makanya 7 dari 10 orang yang buncit itu pasti seringkali ada LBP-nya. Makanya orang-orang wanita yang mengalami pregnancy pasti ada LBP. Oke, jadi seperti itu. Nah, caranya kalian untuk nguatin gimana? Cara kalian untuk nguatin untuk si abs-nya? Ya, sit up.
Gampang ya tuh. Kemudian glutes. Squat, gampang. Oke, jadi seperti itu. Dah, sekarang kalau misalnya di upper quadrant syndrome. Di upper quadrant syndrome di sini artinya kan dia ada imbalancing antara otot yang di bagian belakang sama depan tuh. Biasanya orang-orang yang upper quadrant syndrome itu dipengaruhi oleh adanya postural neck yang arahnya adalah ke depan. Kamu ingin enggak? Enggak kan? Aman kan? Oke. Nah, sekarang saya pengen kalian lihat posturnya Yudi. Oke? Enggak, kamu biasa deh. Kayak tadi. Tuh. Posturnya Yudi. Dari segi lateral, inspeksi lateral, kira-kira apa yang kalian dapetin? Kalian lihat apa? Ada forehead. Jauhnya dia lebih ke depan, lebih ke anterior. Apa lagi? Ada protraksi shoulder. Apa lagi? Apa lagi? Kalian tahu nggak ada namanya craniovertebral angle? Craniovertebral angle itu kayak sudut yang kita bisa proyeksikan sebagai gambaran apakah kranialnya itu berada pada tempat yang tepat atau tidak. Kan itu butuh busur dan juga pengaris. Atau cara yang paling gampang adalah ear-nya itu harus jatuh di shoulder. Kalau ear-nya atau telinganya nggak jatuh di atas pundak atau di atas shoulder, artinya dia udah pasti punya forehead posture. Sekarang pertanyaannya, kalau dia misalnya sudah forehead posture, kita suruh dia apain? Cintak. Coba cintak deh. Cintak. Nggak gitu juga. Cuman kamu tekan aja dagunya ke belakang. Tidak seperti awkward seperti itu, tapi kurang lebih seperti ini. Nah, tuh. Sekarang pertanyaannya, otot apa yang bertugas untuk melakukan cintak ini? Siapa? Sekali ini. Apa lagi? Core dari cervical, which is itu banyak ya. Oke. Sternocleidomastoideus itu juga. Oke. Sekarang otot apa yang tight kira-kira? Otot upper trapezius sudah pasti. Oke. Otot upper trapezius. Sekarang dari belakang. Tadi kita bilang pasiennya itu ada protraction di shouldernya. Kira-kira otot apa yang bisa membuat retraction? Hah? Rhomboid. Rhomboid itu ke belakang dia narik. Yang fungsinya adalah ke bawah. Infraspinatus bisa. Apalagi? Yang superficial lagi. Mid traps dan lower traps. Kalian lihat, makanya kalian lihat di peta anatomi. Ada namanya superficial muscle, ada namanya deep muscle. Superficial muscle itu pasti ya otot-otot upper trapezius. Di dalamnya itu ada namanya kayak infraspinatus, rhomboid dan juga lain sebagainya. Makanya kalian nggak mungkin bisa mengaktifasi inner muscle tanpa mengaktifasi outer muscle-nya. Oke. Nah, kan ini inaktif nih. Caranya untuk buat dia aktif gimana? Si rhomboid. Kita perlu apain? Apa latihannya? Latihan untuk rhomboid. Apa? Rowing. Oke. Latihan rowing ini bisa. Rowing itu kayak nih rowing. Nih. Kayak orang ngayuh kayak. Oke, itu dia. Nah, kemudian kira-kira habit apa sih yang bisa membuat forehead ini tambah worse? Habitnya kira-kira apa? Yang bisa buat dia tambah semakin forehead? Duduk dengan slump position. Iya kan? Duduk dengan slump position. Main HP dalam posisi duduk plus bungkuk. Apalagi? Pakai bantal terlalu tinggi.
Oke, simetris nggak kiri sama kanannya? Nah, sekarang kan kita baru ngeliatin kan, yang mana yang lebih tinggi, yang mana lebih rendah? Kanannya lebih tinggi, yang kirinya biasanya lebih rendah. Kenapa? Karena dominan menggunakan kanan. Karena dominan kanan. Oke, karena dominan kanan. Kalau misalnya orang itu skoliosisnya ke kanan, artinya apa? Kanannya lebih aktif, kirinya itu tidak bisa mengkompensasi kerja yang aktif kan? Makanya biasanya secepat baca jurnal, yang kanan areanya itu mengalami nyeri atau inflamasi gara-gara overuse, kirinya mengalami inflamasi gara-gara mengkompensasi kerja si overuse tadi. Maka tubuh kita tuh kan akan selalu melakukan balancing ya, iya kan? Jadi seperti itu. Kalau misalnya sudah seperti itu, ya udah tambahin stretchingnya 2 detik sampai 3 detik lebih banyak di bagian yang kanan daripada bagian yang kiri, buat di balance. Oke, jadi seperti itu. Artinya apa? Kita itu mengeliminasi kurva lordosisnya, jadi dia lebih tegak gitu. Oke. Nanti ketika pasien-pasien itu melakukan exercise seperti ini, dia akan ngerasain stretching atau merasakan aktivasi biasanya di bagian back, upper back, sampai di bagian upper neck-nya. Makanya bagus. Oke. Cara yang kedua adalah mengganti pilu, mengganti apa namanya? Bantal. Kalian tahu nggak ada yang namanya sekarang apa ya, healthy pillow atau bantal kesehatan? Bentuknya kayak gimana? Gitu kan? Bentuknya akan selalu mengikuti kurva dari neck kalian. Makanya kalau misalnya ada teman-teman di sini yang nyeri habis bangun pagi, udah coba ganti gini ya, ganti bantalnya. Roll towelnya, mungkin kalian punya, anggaplah kalian punya handuk kan, roll ya, taruh bagian ini. Oke, pasti lebih bagus. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan lu. Oke, jadi sebenarnya hal yang pengen saya sampaikan sama kalian adalah lihat pasien atau lihat keluhan pasien dari source-nya. Jangan treat dari symptoms-nya, karena kalau misalnya physiotherapy nge-treat by symptoms saja, itu nggak akan cukup dan pasien akan kembali lagi. Which is itu bagus sih buat kita sebagai fisioterapi yang punya praktek mandiri, pasiennya tetap datang, tetapi jelas kalau misalnya untuk keberlangsungan praktek kita tidak akan bagus nanti kita melakukan suatu intervensi yang inefektif. Jadi seperti itu. Oke? Oke, jadi baik seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak? Dan saya harapkan nanti orang-orang yang punya LBP atau kalian-kalian yang punya LBP, nanti kalian bisa treat seperti demikian. Kalau misalnya kalian punya LBP, kuatin abs-nya kalian. Kalau misalnya bisa, buat dia kayak kotak-kotak tahu. Jadi apa ya? Jadi elephant pack. Karena si pack sudah biasa, jadi elephant aja. Oke? Dan juga coba deh. Oke, coba nanti kalian lihat, semakin bagus skor kalian, semakin jarang kalian kena LBP. Oke? Dan semakin kuat kalian itu bisa menahan core aktivasi, maka semakin kuat global strength-nya kalian. Kalau kalian misalnya pernah sering main bulu tangkis, kalian kuatin abs-nya tanpa memperkuat shoulder kalian. Pasti bagus. Kuatin core kalian tanpa memperkuat shoulder kalian. Smash-nya pasti bagus. Coba deh. Sudah ada penelitiannya. Kalau kalian misalnya mau lari cepat, kalian kuatin kayak gini aja. Itu jalan lari kalian tuh akan semakin lebih cepat dan juga efisien. Karena segala bentuk core aktivasi itu kan ngaruh ke peripheral strukturnya kalian. Oke? Oke? Jadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Mungkin itu aja untuk mungkin hal yang bisa saya berikan kepada kalian. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa mungkin directly WhatsApp saya ataupun juga nanti ketika kita bertemu lagi, kita bisa berdiskusi. Oke? Sekian dan terima kasih. Baik.
Yeah.